Tanpa banyak kata, ia melakukan aksi yang tidak dibayangkan. Korban sempat berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan, namun Fawaid panik dan kejadian itu berakhir tragis. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Zakfil. Kali ini kita bakal membahas cerita mengenai seorang pria yang tega menghabisi nyawa bibinya sendiri demi utang dan judi online-nya. Simak sampai habis ya. Kisah ini terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan yang membuatnya begitu mengejutkan, pelakunya bukan orang asing, melainkan keluarga sendiri. Fawaid, seorang pria lulusan S1 Manajemen, umurnya waktu itu baru menginjak 27 tahun, seharusnya punya masa depan yang cerah. Namun sejak lulus di tahun 2020, hidupnya justru berjalan ke arah yang sebaliknya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap, hari-harinya dihabiskan untuk nongkrong di warung kopi, menghabiskan waktu tanpa arah. Bukan hanya itu, ia juga mulai terjerumus ke dunia hiburan malam. Dan yang paling berbahaya, kecanduan judi online. Awalnya mungkin hanya coba-coba, namun lama-kelamaan, kebiasaan itu berubah menjadi ketergantungan. Uang yang dimiliki habis. Ia mulai berutang ke sana-sini, dari teman, keluarga, sampai pinjaman online. Bukannya berhenti, Fawaid justru semakin dalam. Ia terus bermain dengan harapan bisa menutup utangnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Utang semakin menumpuk, hidup semakin tertekan. Padahal di sisi lain, ia sudah berkeluarga, memiliki istri dan seorang anak. Namun tanggung jawab itu seolah tidak cukup untuk membuatnya berubah. Keluarga dan orang-orang terdekatnya sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menasehati. Mereka peduli, mereka ingin Fawaid bangkit. Tapi ada satu masalah besar. Fawaid adalah tipe orang yang mudah tersinggung. Setiap nasihat dianggap sebagai hinaan. Setiap teguran dianggap sebagai serangan. Bahkan di tahun 2024, ia sempat terlibat konflik serius dengan ibu mertuanya sendiri. Pertengkaran itu berujung kekerasan hingga menyebabkan luka serius dan sempat dilaporkan ke polisi. Meski akhirnya diselesaikan secara damai, sikapnya tidak berubah. Ia tetap melanjutkan kebiasaan buruknya. Hingga akhirnya, konflik berikutnya terjadi dengan seseorang yang sebenarnya sangat menyayanginya, yaitu bibinya sendiri, Bu Mirzah. Bu Mirzah adalah seorang wanita berusia 63 tahun. Ia tinggal di rumahnya di Desa Legok, Kecamatan Gempol. Suaminya telah meninggal, namun semasa hidupnya dikenal sebagai pengusaha kayu yang sukses, sehingga kehidupan Bu Mirzah terbilang cukup bercukupan. Ia tinggal bersama dua anaknya yang sudah bekerja, dan karena rumahnya tidak jauh dari Fawaid, mereka masih sering berinteraksi. Bu Mirzah termasuk orang yang peduli pada Fawaid. Ia tahu kondisi keponakannya itu, menganggur, terlilit utang, dan kecanduan judi. Suatu hari, seperti biasa, Fawaid datang berkunjung. Dan saat itulah, Bu Mirzah menasehatinya. Kalimatnya sebenarnya sederhana. Ia hanya mengingatkan bahwa Fawaid sudah berpendidikan, sudah punya keluarga, tapi belum bekerja dan malah terjerumus ke hal yang salah. Niatnya baik, murni karena sayang. Namun di telinga Fawaid, itu terdengar seperti hinaan. Sejak saat itu, rasa kesal mulai tumbuh. Bukan hanya kesal, tapi berubah menjadi dendam. Di saat yang sama, tekanan utangnya semakin besar. Ia butuh uang. Dan dalam kondisi emosinya yang tidak stabil, muncullah sebuah rencana yang sangat gelap. Ia mulai berpikir untuk mengambil harta milik bibinya. Dan bukan hanya itu, ia juga merencanakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak bulan Mei 2025, Fawaid mulai mengamati rumah Bu Mirzah. Ia memperhatikan aktivitas sehari-hari. Kapan rumah sepi, kapan kedua sepupunya tidak ada. Ia menyusun semuanya dengan sangat rapi. Hingga akhirnya di pertengahan Juli 2025, ia merasa sudah menemukan waktu yang tepat. 2 hari sebelum kejadian, ia membeli sebuah pisau dapur. Dan pada tanggal 14 Juli 2025, di pagi hari, ia berpamitan kepada istrinya dengan alasan ingin menghadiri wawancara kerja. Padahal, itu hanyalah alibi. Ia berangkat menggunakan motor, lalu sengaja menitipkannya agar tidak terlacak. Kemudian berjalan kaki dan meminta diantar oleh temannya. Sekitar pukul 10.30 pagi, ia tiba di rumah Bu Mirzah. Seperti biasa, ia disambut dan dipersilahkan masuk. Mereka sempat berbincang, dan Fawaid memastikan bahwa kedua sepupunya sedang bekerja. Kesempatan itu akhirnya datang. Saat Bu Mirzah menuju garasi untuk mengambil sesuatu, Fawaid diam-diam mengikuti dari belakang. Dan tanpa banyak kata, ia melakukan aksi yang tidak dibayangkan.
Korban sempat berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan, namun Fawaid panik dan kejadian itu berakhir tragis di garasi rumah. Setelah itu, Fawaid mencoba menghilangkan jejak. Ia membersihkan diri, mengganti pakaian, bahkan membuat sebuah cerita palsu untuk mengalihkan kecurigaan. Ia juga mengambil barang-barang berharga milik korban, termasuk ponsel, kunci kendaraan, dan mobil. Mobil itu kemudian dibawanya kabur. Ia sempat mencoba menjualnya, namun gagal karena takut identitasnya terlacak. Akhirnya mobil tersebut disembunyikan. Yang mengejutkan, Fawaid tidak melarikan diri. Ia justru kembali ke lokasi kejadian, berpura-pura sebagai keluarga yang peduli, bahkan mencoba memberi informasi kepada polisi. Namun justru disitulah kesalahannya. Ceritanya terlalu detail, terlalu dibuat-buat, dan mulai menimbulkan kecurigaan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari tulisan tangan hingga kesaksian pihak lain. Hingga akhirnya, semua mengarah pada satu nama, Fawaid. Dalam waktu singkat, ia diamankan dan tidak bisa lagi mengelak. Ia pun mengakui semua perbuatannya. Motifnya jelas, dendam dan tekanan utang akibat judi online. Kasus ini langsung menggemparkan warga. Tidak ada yang menyangka bahwa pelakunya adalah keponakan sendiri, seseorang yang justru selama ini disayangi. Kini, Fawaid harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia terancam hukuman berat. Dan kisah ini meninggalkan satu pelajaran besar, bahwa ketika seseorang kehilangan kendali atas emosi, ditambah tekanan hidup dan kebiasaan buruk, maka batas antara benar dan salah bisa hilang sepenuhnya. Dan akibatnya, tidak hanya menghancurkan hidup sendiri, tapi juga orang-orang yang sebenarnya peduli.